Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali washabbihi ajmain. Yang saya hormati Mas Adi beserta Ibu dan keluarga besar di Syari. Alhamdulillah setiap minggu, setiap bulan kita bisa ngaji bersama, zikir bersama, ingat Allah bersama. Perlu saya ingatkan teman-teman bahwa kelihatannya permasalahan ini sepele. Seminggu sekali, sebulan sekali menyisihkan waktu. Memang kadang membebani kita untuk kerja, membebani kita pulang agak siang. Tapi ini adalah bagian cara kita untuk memuliakan diri dan kehidupan kita. Kadang kehidupan kita itu nggak berbanding lurus loh Mas Mbak. Waktu Corona yang pertama, yang sepi itu, yang nggak ada itu hand sanitizer dan masker. Corona yang kedua, yang nggak ada oksigen. Lah Corona ketiga itu yang nggak ada malah minyak goreng. Itu kan aneh itu, ya kan? Nah, tapi ada kabar gembira dari Pak Presiden bahwa yang kena Omikron itu rata-rata manula dan belum vaksin 1 dan 2. Semoga kita yang sudah vaksin hati gembira, tidak dimudahkan oleh Allah untuk terserang Omikron, ya. Allahumma amin. Ya, ini rekaman tapi suaranya kalah dengan suara hujan, jadi nggak apa-apa ya. Ini nggak apa-apa, tapi insya Allah teman-teman masih jelas ya suara saya ya. Nah, saya dulu pernah berjanji untuk menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan sinarnya hati. Wanita itu hatinya, mukanya bisa bersinar, hatinya juga bersinar. Kan kebanyakan wanita sekarang matanya bersinar, hatinya tidak bersinar. Sama dengan laki-laki. Nah, saya ingin karena sinarnya hati, sinarnya mata, sinar perasaan ini membawa peran untuk penjualan di RIS RI, RH, dan yang satu lagi apa? RIS RI, RH, RIS Rindita ya? Apa mas? Ya sekui. Itu. Makanya saya ini alhamdulillah ya bisa aja, pas saya minta Mas Adi selalu bisa. Walaupun harus pontang pantai sana sini, tapi saya berusaha untuk datang ke sini. Nanti malam saya harus ke Semarang, besok pagi langsung ke Purworejo, malamnya di alun-alun Gunung Pati, paginya di alun-alun Purworejo. Tapi alhamdulillah alun-alun di Mbak, tapi di Purworejo, tepatnya di Brunung. Tapi seneng, saya mesti ada waktu untuk itu. Nah, supaya hati kamu bening, pikiranmu bening, itu ada 4 jalan. Yang pertama, perut lapar. Artinya kalau lagi banyak masalah suntuk berpuasa, ya, berpuasa, nafsunya bergejolak, berpuasa, keinginan untuk sukses bergejolak, berpuasa, ya, itu pertama. Makanya orang-orang sukses itu selalu sering berpuasa. Nabi puasa Senin dan Kamis. Kenapa Nabi puasa Senin dan Kamis? Karena hari Senin itu hari lahirnya, Kamis amal itu dikirim. Sehingga pas puasa itu, pas amalnya dikirim, sehingga gak banyak dosa. Mohon maaf mas, orang yang gak berpuasa itu kan gak banyak makan, gak banyak berbuat dosa. Sebagaimana jenengan pakai jilbab, pakai kerudung, ya, delok reyok ning ngarep dhewe melu ngibing lah ya ora pantes loh mas. Ya enggak? Pakai jilbab, pakai kerudung, pacaran, gandengan, rangkul-rangkulan, belum jadi bojone. Pantes enggak? Enggak pantes. Makanya, mohon maaf, saya juga berpikir panjang. Anda kerja di jilbab seperti sini, tapi kemudian pelayannya nggak berjilbab, pantas nggak? Nggak pantas. Di luar negeri aja maskapai yang menghantarkan orang-orang ke Timur Tengah kadang pakai jilbab, walaupun mereka nggak muslim, karena itu menjaga kesopanan. Jadi yang pertama, puasa. Kalau terlalu banyak masalah, hatinya suntuk mas, puasa. Nanti jernih. Karena kalau orang berpuasa itu pikirannya, hatinya, ngomongnya, matanya jadi jernih.
Cobalah bagi mereka yang nggak jeni-jeni, jodoh nggak laku-laku, jualan nggak laku-laku, masalah nggak habis-habis, coba puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang sholih. Ini Mas Adi ini dan teman-teman ini kan bergaul dengan saya kan orang soleh. Kamu kok nggak percaya tuh Mbak? Aku ini kiai tenan loh Mbak. Ini lo nggak percaya mungkin. Ya. Bergaul dengan orang soleh ini bikin tenang. Mas Adi sesibuk apapun, pokoknya Pak Fauzi tiap bulan bagaimana caranya ada pengajian. Dan saya juga merancang betul, saya siapkan Mas. Ini nanti langsung tayang YouTube nanti. Karena sinyalnya naik turun kan hujan begini naik turun ya. Biasalah kalau dingin itu kan naik turun. Ya Mbak ya. Jadi bergaul dengan orang-orang yang solih Mas ya. Bergaul dengan orang soleh, tapi bergaul dengan orang soleh kira betai Mas. Nek bergaul orang mabuk, orang main ini betah Mas. Wong kadang 24 jam banting kartu dulu, betah Mas. Betul nggak? Lah kok betul kok kowe tahu kelakon nih? Wong main loh, saya pernah nonton diri 48 jam. 48 jam ini melek Mas, ngene main, ngasih ambune kote iye. Gak ganti baju hanya kalau pas pipis sama itu aja, makan di tempat, rokok di tempat, gak ganti baju, kuat kok. Karena pergaulan mereka ya seperti itu. Orang yang bergaul dengan orang-orang kayak gitu, bergaul dengan orang yang baik susah. Maka biasakanlah bergaul dengan orang-orang baik. Maka orang lain itu lihatlah baiknya, jangan buruknya. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka umatku. Ya Mas, kamu nanti cari jodoh, berprasangka baik aja. Kalau kemarin pacaran gak jadi, berprasangka baik aja. Dia bukan jodohku. Kalau jodoh pasti sudah dilamar. Ya enggak Mas? Maka jangan terlalu lama pacaran, itu nggak boleh. Dengan alasan saling memahami. Saling melihat, iya. Nak untuk bilang min dalik, alah, mah biasanya ngono ki ming lambe kok. Ini saya mengatakan di sini loh ya, ini kitab Tabil Ghafilin. Jadi bergaul dengan orang-orang solih seperti ini. Di kantor-kantor, kemarin saya di perbankan, seperti ini. Ya, perusahaan-perusahaan gede sama begini. Sekali-sekali kita ada yang mengingatkan. Karena orang itu, mohon maaf Mas Adi, semakin kaya tapi tidak semakin tambah ilmunya, tambah serakah. Semakin tinggi kedudukannya, tidak tambah ilmunya, semakin dolim. Ya, semakin cantik, merasa glow. Ya. Saya kemarin sama MS Glow, sama bosnya langsung loh. Lihat tuh YouTube saya, ya. Orang itu semakin cantik, semakin tidak bisa dinikmati. Ya, mau dicium perawatan. Ya, saya biasa ini kan orang patek bingung. Semakin dipakai semakin halus. Ya Mas Adi, kan begitu. Mbak, kamu nggak percaya? Kamu merasa kurang cantik ya? Saya lihat kalian cantik semua kok. Karena sisi cantik bukan di wajahnya, karena cantik itu dibatasi oleh umur. Tapi cantik dari akhlak itu tidak terbatas. Makanya yang kedua Mas, kalau pengen hatinya bening, bergaul dengan orang-orang yang baik. Yang ketiga, kalau pengen cahaya kamu bersinar, mata kamu bersinar dengan baik adalah membaca dosa-dosa terdahulu. Mengingat dosa-dosa masa lalu. Mas, mungkin jenengan pacaran gak dapat, kamu dulu pernah nyakiti wanita, saya ikut diwales tau. Lah biyen tau nyakiti wong wedok, saya sakiti wong wedok, rasakno. Ya Mbak, kamu sering disakiti enggak? Oh enggak, kamu juga belum punya pacar, sing nyakiti sapa enggak? Nah, ini oh gitu ya Pak Fauzi. Teringat dosa masa lalu, ya Allah. Nah, nanti akan hati-hati Mas. Saya ini, ya Allah, masa lalu saya, alhamdulillah Mas, saya itu dulu nggak pacaran kan, nggak ada yang mau Mas. Saya itu, mohon maaf Mas Adi, saya itu dulu nggak pernah pacaran, nggak ada yang mau. Saya agak putih itu setelah belakang karena dirawat oleh istri saya. Dulu saya hitam, wah lebih jelek daripada kalian. Kalian kalau doa apa ngemilih saya seneng. Aku biar ora gondrong kaya jenengan kuwi Mas aku. Wong gondrong meneh, wong rapayu meneh gondrong. Mari Mbak. Jadi yang ketiga, nih yang saya ingatnya pada teman-teman, ingat dosa-dosa masa lalu. Sehingga memperbarui dosa lagi itu malu.
memperbarui dosa lagi itu malu. Maka hapuslah dosamu dengan perbuatan baikmu. Orang itu dianggap merugi karena menyia-nyiakan 5 perkara. Ini yang sering dimarahi itu, lihat itu. Kamu itu rugi selamanya kamu menyia-nyiakan 5 perkara. Mudamu sebelum datangnya tuamu. Sehatmu sebelum sakitmu. Sempatmu sebelum repotmu. Kayamu sebelum miskinmu. Hidupmu sebelum matimu. Nikmati mas sekarang ini mas. Jangan sampai engkau termakan oleh usia, termakan oleh kesibukan sehingga tidak bisa menikmati. Maka Mas Adi jenengan besok tanggal 26 ya. Mau ke Mas, bayangin mas, mau fashion show itu kan mau apa sih mas? Mau ya keluar biaya. Tapi langsung jual saat itu enggak, nunggu proses yang lama. Padahal mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, bayar model, bayar transportasi, menyediakan baju, ya enggak mas? Kowe iki mudeng ra to mas karo gaweanmu mas? Kok malah ndomblong karo iki lho cah telu iki lho. Ya, cintamu menutupi keraguan hatimu mas. Ya. Mbak. Makanya kelihatannya seperti itu. Keluar fashion show, menunjukkan baju-baju muslim yang baik. Orang sekarang memakai baju muslim nggak malu-malu sekarang. Apalagi modelnya yang kayak gini nih. Ya mbak ya. Melihat modelnya aja seneng ini. Wong istri saya ya kan sudah agak tua ya, pakai model gini-gini ya, kowe rada ayu kok Bu, aku ngono bajune aku ngono. Bajunya ya. Ya kan nggak apa-apa. Keindahan baju itu akhirnya diimbangi dengan keindahan yang lain. Mohon maaf mbak, keindahan sholatmu akan dibarengi dengan keindahan akhlakmu. Keindahan sedekahmu dibarengi dengan keindahan rezekimu. Keindahan silaturahmimu akan dibarengi dengan keindahan sehatmu. Maka orang kalau jarang silaturahmi pasti sering sakit satu. Yang kedua rezekinya nggak gampang. Maka hati yang bersinar adalah dengan dosa masa lalu. Kalau kalian tidak banyak dosa, insya Allah hatimu bersinar. Karena dosa itu kotoran. Seperti di kaca itu kata Imam Ghazali tertempel. Kacanya tetap utuh tapi beningnya hilang. Gimana coba? Apa fungsinya kaca kalau beningnya hilang? Apa fungsinya? Gak ada, hilang semuanya. Kemudian yang keempat, supaya bening hatimu, nikmat dipandang, sayang masa depan, tidak gampang berkhayal. Ya mas ya, ojo gampang berkhayal. Mas, kamu udah punya jodoh belum? Udah ya, sudah. Gak usah banyak berkhayal mas. Mas belum. Gak usah banyak berkhayal mas. Dinikmati saja. Jodoh itu ada waktunya. Berarti kalau kamu gak dapat jodoh, berarti kamu belum ada waktu. Jodoh itu berbanding lurus dengan hidupmu. Allah itu memberikan jodoh, orang baik dapat baik, orang buruk dapat buruk. Itu sudah pasti. Makanya saya teman-teman Risari kemarin, ya Allah, saya menyisihkan waktu betul ketika Mbak Dita, nek manggil sama Mbak Dita, Mbak Dita itu cerita tentang ada yang sakit dan macam-macam. Saya ikut berdoa, ya Allah, teman saya kau berikan kesehatan, kemudahan. Karena bagian hidup saya dari teman-teman di Risari, saya juga begitu mbak. Ini tadi saya datang ngebut banget mas, tapi derasnya gak umum mas. Nah deres menurut piye? Kan lebih baik keselamatan diutamakan. Deres banget mas, tapi sampai sini ya belum siap-siap amat. Ini ya belum sore-sore amat, wong maghribnya jam 6.50, jam 6 lebih 7 menit, sekarang baru jam setengah 6, ya masih cukup lama. Emangnya ceramahnya lebih dari 1 jam kan enggak? Makanya aja yang terusan kamu. Ya. Itu loh sampai mucili ngemilih aki. Gila nih. Nah, teman-teman, kenapa Anda tiba-tiba beningnya hati hilang, semangat kerjamu hilang, kemudian semangat masa depanmu hilang? Ini yang berbahaya. Sering putus harapan. Sering putus harapan masa depan. Kenapa? Yang pertama, malas beribadah. Mohon maaf, Anda ini bekerja di sini.
oleh yang punya perusahaan ini begitu mudah, disiapkan musola, tempatnya juga nyaman loh mas. Mas, ini piye mas? Mungkin pendapatanmu lebih kecil dari seorang tukang batu mungkin. Tapi kan kamu nikmat mas, tempatnya ber-AC, ruangannya sejuk. Lah piye mas? Lagi nyambung ora mas jak ngomong. Kayak lo semburi kayak lo. Hei mas, di sini nyaman. Gajal mas. Kerjamu jejer karo wong ayu-ayu. Kowe yo ngono, jejer karo wong bagus-bagus. Termasuk pimpinanmu. Kowe kok guyon apa? Iki nyenengke wong iki. Loh, Bu, sekarang mohon maaf loh. Seusia mbak, seusia ibu masih bisa kerja di tempat ini. Kan seharusnya yang kerja sini yang muda-muda. Tapi enggak. Karena doa karyawan yang dulu, saya pernah dengar dari Mas Adi sendiri. Kenapa perusahaan tetap bertahan? Awal-awal pernah mau goyang-goyang ya mbak. Engkau nek tak tutup piye karyawanku nek kene wis melu suwi. Itu barangkali rezekinya dari situ. Itu loh mbak. Saya juga gitu ya Allah. Saya diundang Mas Adi kok datang. Baju-baju teman-temanku aja dari sini semua. Dan sekarang saya gak genti loh. 4 itu ya gentainan ngono wae. Yo. Sekarang jobnya ya jauh-jauh mas. Yeah. Jauh. Jadi kadang seminggu sekali. Jadi jauh. Ora setiap hari jauh tanggalnya. Ya mbak juga begitu toh. Waktu pandemi kan banyak yang nanyakan kan. Main drink, BRI, do takon toh. Do nakoke maksudnya. Enggak, yang satu. Jadi kalau Anda pengen hatimu itu tidak gelap lagi, jangan malas beribadah. Sekarang begini, tak kasih contoh kalau sholat. Anda lagi suntuk, Anda ambil air wudhu. Akhirnya apa? Matamu, hidungmu, telingamu, dan mohon maaf, kulitmu yang tidak tersentuh dengan air kurang dari 8 jam itu menyebabkan cepat menopause. Ojo mbok kira pakai krim terus itu nggak menutup pori-pori kulitmu. Enggak. Begitu Anda sakit, tidak bisa merawat, langsung kelihatan jelek sekali. Ya enggak mas? Apalagi gizimu buruk, mangan enak nek jagung tok. Ya mas? Oh bahaya itu. Makanya saya ingatkan kepada teman-teman, pada kalian semua yang ada di tempat ini, supaya tidak malas beribadah. Jangan malas deh. Yang kedua, supaya hatimu tidak tertutup dan terbuka kembali, jangan terlalu banyak pikiran tentang harta benda. Kadang malah ada yang bagian administrasi bendahara, ada nggak? Ada nggak? Yang bendahara, tunjuk jari yang mana? Yang bagian pembayaran mana? Mana? Oh di belakang, oh iya, itu. Pembiayaan dia bagian bendahara toh? Hah? Kepala sekolah? Waktu sekolah, oh waktu sekolah, waduh. Istiwa. Ya. Nah sekarang gini. Kan sering mikir, seperti Anda berobat ke dokter, nggak mikir sembuhmu, malah kadang ngitung rezekine dokter. Kok akeh men tuh mbak? Oh ya Allah. Ini ya yang dulu pernah. Iya, aku nggak lupa kok. Kamu sudah pantas loh bawa anak-anak. Coba Mas Adi, ingat gak Mas Adi? Dulu kita ngaji 1-2 kali, dia sering ganggu. Jalan-jalan ke sana kemari, bahkan alatku yang ini aja diminta. Sekarang dia udah tahu kalau dia ngaji. Jadi jangan mbok kira ini hanya ceramahnya. Anak-anak panjenengan sudah tahu kalau ini pengajian loh Mas Adi. Nah iya kan dek, ganteng. Oh tuh, ya Allah, ganteng banget ya Allah. Coba awalnya Anda tahu kan, ada doanya mbak, didik anak. Jangan mbok marahin. Ketika mereka, oh ini ngaji. Anak-anak di masjid di musola, cara wong Jawa pelayon, biarin aja. Nanti kalau tahu masjid tempat sholat dia akan berhenti. Ini tahu kalau pakainya sekarang ngaji, nggak ganggu lagi dia. Itu butuh proses. Tahu ya mbak ya. Maka kamu jangan terbanyak menghitung kemuliaan orang lain, harta orang lain. Belum tentu baju orang lain cocok untuk bajumu. Yang baik untuk orang lain belum tentu baik untuk dirimu. Baju ris ari api-api. Ini nek mbok engko malah aku mesake bajune. Lah baju kecil gini mbok engko. Ya.
Iya nggak Mbak? Ini diciptakan yang cocok. Ya Mas ya. Oh gitu ya Pak. Maka jangan berkhayal soal harta. Harta orang lain itu bisa menjadi harta kita kalau kita ikut menikmati dan ikut mensyukuri. Seperti saya lah Mbak. Saya di sini bisa menikmati kursi yang empuk. Ya. Bisa menikmati karpet yang empuk sampai saya pengen tuku dewe loh. Aku pertama kok empuk tuku di akhirnya aku tuku ning Mana Hasri. Oh iki terus tuku. Akhirnya aku tuku koyo ngene. Tak ke kamar kerja kantorku tak kayak koyo ngene iki. Tak dituru. Kasurnya sih biasa, yang diajak di kasur itu yang luar biasa. Iri bilang bos. Dah, saya lanjutkan kembali. Kemudian yang membuat hati kamu keras, tidak bening lagi, apa? Kamu rakus terhadap apa saja. Orang itu kalau sudah rakus, hidupnya tidak terkendali. Kalau sudah terlalu rakus, tidak terkendali. Hak orang lain kadang diambil. Milik orang lain kadang kita ambil. Kehormatan orang lain kadang kita ambil. Ngeri kalau sudah rakus. Makanya Risar ini sebulan sekali menyisihkan sebagian rezeki. Diadakan pengajian, diadakan doa, dibagi kepada karyawan. Ini adalah bagian daripada kenikmatan Allah, dianggap bersyukur. Dan itu dianggap orang ini bisa menyisihkan harta untuk ilmu, menyisihkan harta untuk anak yatim, menyisihkan harta untuk musola masjid. Itu adalah bagian tanda syukur yang paling mulia. Ya Mas ya, syukurono. Kowe kok util banget, berat uripmu kowe. Doane wong jelek-jelek banget loh. Ya deh ya, wis ya Allah. Jejer ya. Waduh bagus, nek jejer kowe mau jane wis beda Mas. Dan jejer papine ya. Ya Allah, aku udah namatke kowe iki pengen ngilangke pahitku dengan cara minum kopi. Wah, kopinya enak banget nih. Hujan-hujan minum kopi, melihat wajahmu. Kenapa? Pokoknya jangan terlalu rakus lah. Nah, kalau orang itu laku nanti kelelahan. Sekarang harta dapat, eman-eman dibelanjakan Mbak. Dibelanjakan eman-eman. Wedi, pendidikan anakku sok piye, anakku anu piye. Wah, juga akan mikir. Dah, butuhkan sesuai dengan kebutuhan. Lah kamu sering memikirkan sesuatu yang tidak mungkin. Nek wong Jawa besar pasak daripada tiang. Udah aku biasa-biasa aja Mbak. Aku biasa-biasa aja. Yang penting teman saya masih banyak. Yang penting badan saya sehat. Yang penting istri dan anak-anak saya masih sayang. Itu aja karena Rasul menyebut baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Yang keempat, yang menutup hati pikiranmu tidak tenang lagi. Ini yang paling berat. Keras hati, nggak mau nerima nasihat. Ngaji selapan pisan dianggap beban. Wake-wake ngaji. Ya apa kita tonti? Kenapa kue? Wong saya aja yang jauh aja nggak keras hati, tetap berangkat. Sama sing muni disangoni mau. Aku ora mikir sangu, sing mikir kan sing ngundang. Ya enggak Mbak? Tertawalah. Loh, oh gitu ya Pak Fauzi. Nah, sekarang karena kita besok tanggal 26 itu kita mau adakan apa namanya? Istilahnya apa? Show. Di seluruh Indonesia itu Mas. Hah? 4 brand aja. Di mana? Jakarta? Bandung. Bandung, kota mode. Ya. Ya, kalau nyari model yang kurang bagus saja bisa dipakai Mas. Untuk pakaian Tarsan. Dah, Pak, ini yang saya incim-incim. Ya. Mas Adi, bila ingin sukses dalam event apapun, dalam kegiatan apapun, langkah yang pertama adalah niatkanlah untuk ibadah. Jadi Mas Adi di sana niatnya ibadah. Kalau brand saya dikenal orang banyak memakai jilbab sehingga menutup aurat itu perintah dari agama. Jadi Mas Adi sudah dapat hasilnya, labanya dari bajunya, tapi dari dapat pahala dari menutup auratnya. Paham nggak Bagi?
termasuk yang jahit, termasuk yang ikut mengantar sana. Nek modelnya nggak tahu wong itu dibayar. Wong kadang sesuk nggo rok jilbab, besok pakai rok pendek model SMS. Saya pakai metu Siti ya. Ih seneng banget wele. Satu, niatkanlah untuk ibadah. Kalau sudah niat untuk ibadah, nikmat dah. Yang pertama, besok kalau berangkat, ya Allah, saya ini beribadah dengan cara kami membuat baju-baju muslim. Engkau jaga perusahaan kami, engkau jaga lindungi mode-mode kami, kreasi kami, ya. Saya juga ada loh Mas Adi. Begini banyak kok yang rancang jenengan sama Mbak Dita. Ya, banyak. Ini, ya Allah. Berarti ini pabriknya khusus ya Mas ya? Ada tulisannya Risarti Mas? Pesan khusus ya? Hah? Kamu beli sendiri? Oh, nyetak sendiri ini. Mbak aku tak pesen tulisannya Fauzi ganteng ngono. Oh bisa Mas. Nanti buruk kiai kaya ngono kok apik malah ngisin aku. Bisa ngono ki bisa ya Mas ya? Oh ngepres sendiri gitu Mbak. Ya Allah. Sudah teknologi sekarang ya. Dah, yang pertama niatkanlah ibadah. Yang kedua kalinya ketika kamu melaksanakan mode itu adalah untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan dalam bisnis Mas. Salah Mas. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Mohon maaf kalau kita niatin untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, semua yang menghalangi kita akan tertutupi. Siapa yang dolim kepada kita akan diganti oleh Allah dengan balasan kedolimannya. Jadi ketika kemarin Mbak Dita sama Mas Adi cerita bahwa desainnya Mas Adi banyak ditembak, banyak dituru, nggak apa-apa Mas. Mereka dapat tiruannya tapi nggak dapat berkahannya. Betul nggak Mas? Anda kenal sepeda motor yang dulu merek Cina dengan Honda, yang apa nggak? Bertahan berapa lama itu Cina? Nggak lama Mas. Ketika produknya semakin turun dia akan hilang sendiri. Maka saya tidak ingin brand. Model cara mas saya begini ini Mbak. Saya nggak mau cara model-model tiru-tiru yang lain. Enggak ya segini-gini inilah. Oh gini-gini juga laku kok. Sekarang Mbak saya harus terkenal. Umpama saya selevel dengan Gus Miftah. Di mana-mana disanjung kepleset pisan banyak yang nyukurin. Sementara keluar kota terus, luar provinsi, luar negeri. Lah anak dan istriku kesepian di rumah. Saya tertawa dengan saudara-saudara, tapi istriku menangis dan kerinduannya. Bojoku nangis kok sing guyu to, ketok kok serik banget. Untuk apa? Kan enggak penting itu. Ya, Mbak. Mbak, jenengan cuma di sini. Mas Adi untuk promosi harus pergi ke luar kota untuk mempromosikan. Yang Anda tahu pekerjaan selesai, kamu dapat gaji kan? Tapi ada sisi lain yang kamu harus ketahui. Berdoa. Semoga kebaikan ini akan menimpa juga. Berharap kepada anak-anak kalian bisa meniru kelanjutan dari Risarti dengan perusahaan-perusahaan sekecil apapun atau sebesar apapun. Allahumma amin. Bosok nang model ngendi rapopo. Aku sangar ngaji ning kene iki lho Pak, nggo pakaian rapate apik no isin no Mbak. Sing rodok modis sithik lho Mbak, iki rodok modis apik no Mbak. Yo. Nah, nggo namu apik ning kan gratisan. Jamil we. Ah ya Allah. Mas Adi itu nyari karyawan orangnya baik-baik loh. Orang baik itu tampak dari 3 tempat. 1 mata, 2 mulut, 3 hidung. Jadi kalau kamu ingin senang sama orang, lihatlah matanya, hidungnya dan mulutnya. Mata itu berkaitan dengan perasaan, hidung itu adalah kekuatan, mulut itu adalah keseimbangan. Ana wong wedok kakek ngomong uripe ra seimbang kowe. Ana wong wedok kedawin tritil. Ah kowe tondo kowe. Wong itu kok ngene-ngene Mas, ini bahaya kowe Mas. Kowe pesing sithik ditinggal kowe. Kowe kok guyu napa? Aku mau cerita loh. Jangan tersinggung loh. Oh ya Pak Fauzi. Jadi yang kedua, niatkanlah ibadah. Yang kedua fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya Allah. Aku juga punya sekecil gini. Ini kelas berapa kami? Tahu kelas berapa sekarang? Kelas 1, anakku udah kelas 3. Ya. Kena arep cilikan kowe ngene iki Mbak ganteng nyeneng keimut-imut ngene. Ya, alhamdulillah ya Allah. Sekarang coba Mas Adi kesel loh Mas delok anake ngancani ngono. Nek apa bikin mode anaknya ganggu berhenti. Ya Nak, jangan sampai marah. Engko sing marake laris anakmu kuwi. Aja gek ngene-ngene ganggu ae. Oh, malah nek wong desa ya anak setan berarti makne grandong, pakne mak lampir.
Ya enggak? Makanya ya Allah, begitu nikmat datang ke sini nih. Aku tadi sudah agak takut loh, hujan Mas. Dari naik mobil sampai turun dari sini hujan deras banget. Ketika masuk ke tingkir yang di sini Taman Sari, ngeri banget. Hujannya ya Allah kayak gini derasnya. Tapi kalau udah sampai sini lihat teman-teman di Sari baju-baju yang bagus, teman-teman yang ada di sini artinya senang. Dah, saya lanjutkan kembali. Yang ketiga Mas Adi, kalau besok kita ingin menunjukkan baju karya kita baik dan tidak adalah hilangkan sekalipun sifat kesombongan. Ini loh karyaku tidak. Tunjukkanlah sifat qanaah. Kadang ada loh Mas Adi, menurut Mas Adi itu rancangannya bagus malah nggak begitu terjual. Yang rancangan biasa malah jual. Pernah nggak Mas? Gitu loh Mas. Gua tok ayu, tahu-tahu malah apa ngergati kayak katanya biyen ireng biasa dan dari bojone dadi apik ngono akeh lho. Karena kesuksesan suami istri bukan ketika waktu menikah, tapi sudah menikah dia tambah cantik apa tidak gitu. Dah, hilangkan sifat kesombongan. Jadi qanaah ini karya kami dan diberasi dengan kehidupan kami sehari-hari dan diberasi oleh orang-orang di sekitar kami. Loh Mas Adi itu luar biasa loh. Baju ada gambarnya tengkorak aja konsultasi sama saya. Boleh enggak? Enggak boleh Mas. Kalau beduk boleh. Gambarnya di tengah. Lah pemukulnya di mana? Di bawahnya, saya bilang begitu. Kan mau lebaran. Apa toh Mas? Guyon ya. Makanya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sifat qanaah biasa aja sih. Coba Mas kalau kita itu qanaah terima, nggak mikir yang macam-macam Mas. Kalau kita itu kan punya segera pengen diselesai habisin. Kita itu nggak senang menyisihkan sebentar untuk kemuliaan kita sendiri, tapi untuk kesenangan sendiri. Muliakanlah orang-orang sekitarmu. Ketika kamu susah, mereka buat kamu senang. Ketika engkau tidak bisa hidup tenang. Ya Mas, aku jarang Mas karo koncoku apik nembung utang. Aku kenal Mas Adi, Mas utang ora wani malah. Ya. Aku kenal Jokowi, aku rawani nembung utang. Kan ra mung ngedutang ilar nembung piye. Pantang bagiku, lebih baik utang neng bank. Karena hubungan itu bisa berkurang loh. Sekarang Mas, aku kenal karo kowe terus kowe jile karo aku. Itu lain persoalannya. Kecuali kalau aku membantu. Beda ya Mbak ya? Beda kalau membantu. Saya sangat hati-hati kalau soal itu. Karena ibu saya pesen gini, untuk menjaga persahabatan 4 anakku. Apa? Tutupi keburukannya. Sejauh mungkin Rizari, RH, Rindita, saya tutupi. Setiap saya manggung baju ini dari Rizari, RH, logonya kelihatan jelas di YouTube itu. Thumbnail-thumbnailnya semuanya bajunya sini Mas. Karena lainnya buruk, dadak tuku. Maka tiap tahun saya diberi 1 oleh Mbak Rindita sama Mas Adi, terima kasih. Ya. Yang warnanya belum ada apa ya? Hijau Mas. Besok carikan yang hijau Mas. Biar ketika diundang NU rasa tuku. Sopo semuni geraga sak tapuk lah ngono kowe. Kan ndak apa-apa, kan ada saat promo juga ya Mas Adi ya. Nanti tahun depan yang warna hijau ya. Nah, warna hijau bagus enggak? Oh, ora lah ya tuh. Bagus ya. Yang warna apa yang bagus? Oh kuning. Oh kan sekarang warnanya kuning ya. Nah, yang pantas bagi dia itu putih, tak berjahit. Ya kamu juga. Oh gitu ya Mbak ya. Makanya Masya Allah kalau 1, tutupi keburukannya. Fauzi, kalau kamu besok bekerja dengan siapa saja, dengan teman baikmu, yang paling penting adalah bantu kekurangannya. Jangan kau hinakan dia, bantu kekurangannya. Kalau kau tidak bisa membantu materi, bantu dia dengan doa. Aku sama Mas Adi, bantuan saya yang paling bagus adalah doa. Bukan apa-apa lagi, doa. Udah. Tak apa-apa lagi, doa sudah. Nggak bisa digugat lagi, pokoknya doa. Udah. Yang ketiga, kalau engkau bersahabat dengan dia, janganlah engkau membebani dia dengan hutang yang mungkin dia tidak mampu. Karena dia punya keluarga. Kecuali kamu tahu betul keadaannya. Ya. Ojo sini-sini utang karo konco karo sedulur. Ya. Iki kok kowe kok ketok edo menelingi aku apa kowe edo kakean utang?
Ojo gampang utang karo sedulur karo konco, kecuali dia meminjemi. Saya dulu pernah ngalami, teman saya 10 mbak, tapi saya kalau hutang itu jujur. Aku utang kue 10.000, mungkin seminggu tak akan tak utang ya. Aku orang 5 dino ngomong kue, 5 dino kan jadi 10.000 ya orang dadak. Nah, kok tak ijoli 3 dino lah, 4 dino aku senembung karo kue. Kan aku balik lubang, tutup lubang kan rano bunga nih. Tapi kan aku ora tau ngapusi. Sing marai kue utang ra itu kok pokoknya ngapusi. Aku biyen tau ngalami ngono, bojoku ming wiyata bakti. Aku kerjane dadi penyiar radio. Urip kan serba kekurangan, ning koncoku akeh sugih-sugih. Oh ning lenjile kan ming sithik, ning pirang-pirang nggon. Tapi carane ngono kuwi mau iki rahasia perhutangan ya. Tapi kok aja tiru-tiru aku. Karena waktu itu teman saya banyak, saya sudah ustadz, saya penyiar radio, penggemar saya banyak. Tapi saya tidak pernah, tidak meleset cuma satu hari. Mbak Yu, aku mohon maaf, yang meleset sedino, sesok lah, tak kei, saya tak kei tenan tak peruputke. Ngono kuwi. Jadi orang percaya sama kita, hutang itu boleh, tapi jangan membebani yang diutangi. Tepatlah waktu dalam membayar. Ngono. Kadang nek nagih kayak wong nantang gelut kok. Terus saya ingetin teman-teman nih. Ya, syukur-syukur Mas Adi di sini ada koperasi. Ya. Bendaharanya siapa? Ya, koperasi tiap bulan bayaranku ya Mbak yo. Ojo pakaian utang ndak pakaian mikir ndak sekmu rendah. Wah, sek ra paham Mbak iku. Ora nyandak pikirane opo kowe? Eblek-eblek ya opo. Ngene iki seneng. Yang keempat Mas Adi. Kenapa besok supaya kita sukses dalam ibadah? Kita pengen show, ini menunjukkan pakaian kita. Yang terpenting adalah mensyukuri nikmat Allah. Karena Mas Adi diberikan rezeki dari baju loh Mas. Begitu orang enak piye Mas, saya nganggo wong dia sing entuk rezeki jenengan. Ya toh, meng baju ngene ditempelke jane kan piye to kuwi rumuse iki? Mbak. Aku jane logika iki ya ora patek masuk akal aku. Meng sekedar baju nganggo wong liya kok regane iso beda. Sebabnya apa, Mbak? Karena ada rezeki. Black kopi karo kopi hitam regane beda. Kopi hitam pira, Mas? 2.000 kucingan biasa dene. Nek black kopi? Ah, ora tahu Mas, larang Mas, 15.000 Mas. Nek bento kopi we larang Mas, sarimi we mie regane 12.000, kowe biasa 2.500, dudoe gratis. Nah, kadang gitu, ya toh? Ya, Mbak. Cuma beda nama. Itu pandangan gambaran tentang soal rezeki coba. Makanya Mas, ini ada rasa syukur Mas Adi, aku punya baju. Tak syukuri ya Allah. Kalau sudah bersyukur, la ing sakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Insyaallah kalau syukur itu RI, Rindita, siji mau pada RH berkembang terus. Dan saya juga ikut menikmati wong aku krungu kabar sepi ngono ku yo kene yo beban moral lek aku njaluk bantuan lek kono sepi kan yo ora enak to, Mbak. Itu ning yo ora apa-apa wong bersedekahlah ketika susah, maka Allah akan mencukupi kamu ketika kamu senang. Ngono Mas. Ngono. Dadi pomo sedekah karo aku sing nggo yo dudu aku kok. Emang nggo saya. Ngenyek men penyanyi bojo. Ya. Itulah wah udah diserampung mes sak jam kurang 12 menit berarti kurang 12 menit sudah selesai Pak. Kopinya enak mentok gara-gara memandang kopinya jadi manis. Kopi apa tuh Mas? Rasanya nikmat banget. Dah tak yang kelima Mas Adi besok mau fashion show. Saya doakan semoga sukses. Kenapa? Ingin menunjukkan kepada dunia bahwa sesuatu yang tadinya sangat tidak disenangi. Saya teringat betul dengan MH Najib Lautan Jilbab. Ingat ya? Sedang di lautan betul. Orang-orang banyak, aku tuh kenal sama orang bukan Islam. Anaknya itu suruh pakai jilbab coba. Bukan Islam. Anakku, kamu pakai jilbab. Supaya kamu tidak malu dengan orang-orang lain di sekitarmu. Dia sekolah di SD. Ya. Lainnya pakai jilbab. Dia tidak. Di daerah Lombok dia pakai jilbab, karena pakai jilbab itu anaknya yang bukan Islam itu lama-lama tertarik dengan jilbabnya, lama-lama dia tertarik dengan akhlaknya, dan akhirnya dia Islam. Piye ngono iki Mbak, gara-gara baju ngene iki kita ya. Tapi baju ngene iki pomo sing nganggo Nikita Mirzani yo luas tapi
Wallahu a'lam ya. Nek kepleset aku ndak dilapor ke polisi. Ya. Ngeten niki, coba. Kalau istri saya syukuri. Bajumu, rambutmu, kulitmu harus dirawat. Baju untuk menutup auratmu, kulitmu untuk menjaga kecintaanku, dan rambutmu untuk menutupi ketuaanmu. Aku kan cara tua, Mbak. Tanda tua kan rambutnya putih. Nah saiki semir ireng kan ra entuk, aku malah semir abang. Ngono kuwi. Lah kuwi wah urung tuwa malah mbok semir kuwi. Lek Mas Lintir ngono kan medeni kuwi. Ora bisa. Makanya Mas Adi kita berdoa bersama-sama semoga RI semakin berkembang. Ini Bunda mana Bunda? Ibu mana? Umi. Panggilnya Mami mana? Sama Dedek. Sama Dedek. Sama Dedek. Oh minta adik. Aku minta kakak. Oh minta kakak. Lah minta kakak gimana? Blora. Blora. Oh Blora. Oh di pondok toh? Loh, kan pondok toh kakaknya? Di mana, Mas? Jogja. Ngene iki tak pamerke. Bos saya anaknya di pondok. Oh, pakai mondok enek babaran tok. Oh, sekarang seneng udah Mas Adi dengan tile anak ke pondok sebulan sekali itu rasanya nikmat. Ya, ini adiknya ya, si kecil. Oh, yang barep itu ya di pesantren toh, di Jogja. Masuk SMP berarti ya? Mau masuk? Oh, sebelum. Nikah muda ya, Mas? Ya Allah, kenapa dulu saya nikah sudah tua ya? Itu nikmatnya Mas Adi ya Allah. Oh sudah ada yang masuk SMA? Tahun ini masuk SMA. Jaraknya jauh banget, ini yang nomor 2? Ya, 7 tahun. 7 tahun? Oh dulu agak takut karena produksinya kan belum bagus. Jadi mau produksi anak juga takut-takut amat. Produksi anak terpengaruh oleh produksi baju. Tapi enggak ya, aku juga jauh sekali ya. Yang pertama Undip semester 7, yang kedua SMA kelas 1, yang nomor 2 SD kelas 3. Baru itu sudah enggak bisa. Aku protes sama dokter, karena yang larang dokter sudah sensor, kulitnya tipis. Ya Allah. Mau nyari lagi kan aku enggak berani. Ndak, ya. Kalau sudah senang, temannya banyak, ini sudah senang saya. Makanya terima kasih Mas Adi, kita bacain Fatihah, semoga perusahaan kita, termasuk nanti Mas Adi mau fashion show di Bandung, diberikan kemudahan kelancaran, sehingga produksi kita meningkat, usaha kita meningkat, sehingga pendapatan kita juga meningkat. Dan tetap dijaga kesehatan keluarga kita. Kemarin ada yang sakit, ada yang masuk angin, ada yang banyak masalah. Semoga Allah berikan kemudahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.